karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Mari kita mempersatukan hati dan pikiran kita bagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Jemaat saya berusaha membangkit berdiri, kita akan kemudian masuk ruang maha Tuhan. Pagi yang indah ini Bapa, kami dapat berkumpul di rumah ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapa kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini berjalan sesuai kehendak Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat teman-teman saudara kami yang belum dapat hadir di tempat ini. Jikalau mereka dalam perjalanan menuju rumah-Mu, sampaikan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun. Jikalau mereka berada di tempat lain Bapa, jamah mereka Bapa, buka hatinya supaya di minggu itu akan datang lagi untuk dapat beribadah di rumah ini dengan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, di pagi hari yang indah ini nanti akan ada penutupan majelis Bapak. Semua berjalan atas kehendak-Mu Bapak. Doa yang belum sempurna ini Bapak kualaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Hari ini minggu pertama di bulan Mei. Nats pembimbing terambil dari 1 Korintus 12 ayat 28 yang berbunyi demikian.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam roh. Ya, saya ulang sekali lagi nats pembimbing pada pagi hari ini, terutama bagi kedua majelis yang akan diteguhkan pada hari ini, yaitu Ibu Pertati Lasmaniur Hutauruk dan Ibu Helen Pati. Ya, ayat ini untuk menjadi pegangan buat kalian. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, dan untuk melayani serta memimpin, dan untuk berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya, demikianlah nats pembimbing pada hari ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Dengan penuh kerendahan hati, kami sadar di dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan sampai saat ini, seringkali kami tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kata-kata kami, perbuatan kami yang sudah melukakan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak kami, mertua, ibu kami sendiri, bahkan mereka-mereka yang Tuhan tempatkan untuk ada bersama-sama dengan kami semua. Seringkali kami melakukan dosa. Kami bukan mendukakan hati Engkau Tuhan dengan dosa yang sering kali dan tiap kali kami lakukan. Kami sering memohon pertolongan Tuhan, tetapi acap kali kami tidak setia dengan kata-kata dan perlakuan kami. Oleh sebab itu Bapa, ampunkan segala salah dan dosa kami. Kami percaya dengan iman ketika kami datang bersungkur di atas kaki-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Engkau akan mengampuni bahkan menghentikan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau
kami semua. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas pengampunan-Mu. Amin. Kita dengarkan setelah kita mengaku dosa-dosa kita, berita anugerah yang terambil pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, Mazmur 43 ayat 19 dan Roma 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kepada semua orang yang sungguh-sungguh dan tulus dalam pengakuannya, dengarlah firman Tuhan. Janganlah kamu takut, karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu percayalah, sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru. Amin. Jemaat kami bagi berdiri untuk saling bersalaman dengan satu dengan yang lain. Salam damai. Bersama di gereja segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita besar dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa
merupakan doa kita. Mari kita lakukan dari hati kita yang paling dalam, diiringi musik secara perlahan saja ya. Ini angkat pujian ini yang merupakan doa kita. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan seluruh dengan kehendak Tuhan. Begitu pula dengan jemaat-Mu di pagi hari ini. Urapan dari Tuhan kami perlukan agar boleh menguatkan kami, tidak hanya kami sebagai pendengar, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya di dalam langkah hidup kami di pas hari. Dan kami sadar biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Hari ini kita ada dua acara ya. Yang pertama adalah peneguhan dari dua orang yang akan ambil bagian di dalam majelis dari rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan. Ibu Berta, pendek aja sekali kemarin soal apa panjang banget namanya, sama Ibu Helen ya. Saya bersyukur dan mungkin jemaat juga bersyukur kalau kedua jemaat ini sudah mengambil bagian di dalam tugas pelayanan. Mungkin ada jemaat yang bertanya kenapa di rumah doanya cuma kecil, majelisnya banyak amat ya. Majelisnya cuma 5. Sebenarnya Ibu Lena ini adalah ya 1, 2, 3, 4 Ibu Lena. 4 ya. Ibu Lena sudah merangkap sebagai pendeta. Cuman masih perlu dukungan doa supaya bisa ada di atas ya. Tetapi Ibu Lena juga sebagai ketua majelis ya. Jadi nanti dengan bertambahnya 2 majelis di gereja kami, apa yang dibutuhkan oleh jemaat rumah doa akan bisa segera dijalankan ya. Nah kemudian yang kedua kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Nah untuk majelis ini saya berharap masih ada ibu-ibu yang lain akan menyusul ya. Ada Ibu Mama Sano habis melahirkan mesti bisa ambil bagian, dan ada Ibu Dela di sini ya yang bisa ambil bagian gitu ya. Mari sama-sama hari ini saya berbicara tentang pelayan gereja ya. Pelayan gereja kita ambil dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 sudah ada yang dapat, kita akan baca secara bersama-sama. Ya, itu perikopnya di sini tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani ya. Mari kita baca 3, 2, 1.
Dibenarkan demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi penumpang di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Jadi kalau kita baca ini, saya bisa simpulkan di sini, panggilan melayani merupakan satu prinsip yang penting, fundamental, ya, buat saudara dan saya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia meneladankan hal ini. Yesus sendiri, dia sendiri datang ke dunia, ya, untuk melayani. Kita juga diharapkan kita mau melayani, bukan dilayani, ya. Mau melayani itu banyak hal, ya, yang boleh saudara baca. Kalau kita baca di sini, Yesus bukan hanya melayani langsung dari jalan-jalan. Kita lihat sendiri, bukan dari pasar, dia datang dari pusat keramaian. Bahkan waktu itu dia sudah melayani di gereja waktu dia masih umur berapa tahun itu, ya, 12 tahun dia sudah melayani. Tuhan kasih hikmat ketika kita mau sungguh-sungguh, ya, di pusat di bait Allah hari itu, dia menyerahkan pelayanan gereja adalah panggilan yang mulia. Seperti hari ini, 2 orang jemaat yang akan melakukan menjalani panggilan gereja, melayani, bukan untuk dilayani. Kita ingat waktu Tuhan Yesus sebelum masuk di hari Kamis Putih, ya, kita sama-sama ibadah pada hari itu. Di malam itu Tuhan mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya dan membasuh kaki-kakinya. Dan dia mengatakan, hal ini aku sampaikan supaya apa yang aku lakukan itu juga dilakukan oleh para murid. Jadi kembali lagi, jangan mentang-mentang kita merasa kita majelis, kita mau dilayani terus. Bukan, terbalik. Ketika saudara dipilih untuk melayani jadi pelayan gereja selaku majelis, tugasnya itu bukan melayani. Nanti terbalik kalau nanti pendeta bilang ini, oh saya mau minta dimasakan ini, langsung deh, ya kan? Jemaat susah-susah mesti masakin. Apa bu majelis? Misalnya Ibu Berta atau Bu Lena mau masak apa hari ini, ya kan? Enggak begitu. Saya mau dong kalau ada di gereja, kalau kita datang setiap hari Sabtu biasanya kita ada di sini kumpul, kita bisa tukar pikiran, ya kan? Bukan berarti selalu majelis yang harus dilayani orang jemaat terbalik dunianya. Sebaiknya juga malah majelis yang melayani jemaat, gitu loh. Dalam segala hal. Melayani itu dalam banyak hal untuk di gereja. Jadi tidak selalu kalau kita melayani kita perlu, aduh saya tidak punya duit, bagaimana saya bisa melayani? Melayani itu tidak selalu harus identik dengan duit. Ketika kalian hadir di dalam masalah-masalah yang dialami oleh jemaat ataupun anak-anak remaja kita, itu sudah sama dengan kita ikut ambil bagian di dalam tugas pelayanan kita. Panggilan melayani dapat dilakukan dimulai dari komunitas kecil kita. Yaitu apa komunitas kecil kita? Keluarga. Kita diajak untuk menggunakan karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Misalnya Ibu Berta sebagai guru, ajarlah saudara-saudara yang ada di lingkungan keluargamu. Jangan lebih dulu itu ke sana, nggak usah, lebih dulu di keluarga kita. Ibu Helen misalnya pintar memasak atau apapun dia. Ayo maju, kalian sudah banyak talenta yang Tuhan berikan. Hari Sabtu usahakan datang di gereja sini untuk bersama-sama jemaat bikin kalender gereja. Misalnya kita hari ini mau bikin apa, ada yang jago masak, bikin kecil, ya kan? Ayo kita masak apa? Misalnya tidak semua ada yang masak nasi goreng, misalnya ada yang sana lain, yang sini lain, rasanya nyumpalitan, kita nggak tahu. Kita sama-sama ada di gereja. Siapa yang jago, yang pintar bikin nasi goreng? Ayo monggo. Kita ajar, ini loh bikin nasi goreng yang benar, ya kan? Masa sudah umur udah kalau kayak saya udah lansia, nasi goreng aja nggak bisa bikin, keterlaluan banget namanya, ya. Ada ibu-ibu muda juga bikin nasi goreng aja tidak tahu bagaimana melayani suaminya. Itu nasi goreng itu pekerjaan yang paling gampang. Udah nggak tahu, nanti ada yang tidak tahu lagi bagaimana nyalakan kompor, bagaimana nyalakan untuk seduh air. Itu keterlaluan, ya. Jangan ini ada anak muda yang sekarang, ya. Bukan begitu. Tuhan panggil kita di dalam karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara-saudara sekalian, gunakan itu. Terlebih lagi tadi dibilang dalam 1 Petrus 4 ayat 10, kita diajak untuk menggunakan karunia yang kita terima dari Tuhan sebagai bentuk pelayanan.
Ini yang harus kita tunjukkan. Jadi saya mau ingin kasih tahu ada 3 alasan mengapa pelayanan gereja itu diperlukan. Ya, sekali lagi, bukan selalu kita bilang misalnya ada siapa, saya bekerja di luar, di swasta, Ibu Berta, mungkin ada yang lain lagi, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tugas di luar sana. Tetapi ketika kita terpanggil untuk melayani, kita harus bisa balance, ya, dengan apa tugas pelayanan kita kepada dunia pelayanan kita di gereja dengan dunia di mana tempat kita berkarya. Yang pertama, pelayanan adalah satu pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan semuanya. Tuhan ingin itu, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi pelayanan adalah satu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Tinggal bagaimana kita mengasah. Seperti yang kita bilang, kita selalu bilang Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada di dalam pribadi kita masing-masing. Cuman kadang-kala kita lupa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan langkah hidup kita. Dewe-dewe kita aja jalan. Itu. Yang kedua, saling melayani adalah wujud dari kesatuan dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula dengan Kristus, ya. Kayak kita aja, tangan kan tidak boleh jalan-jalan sendiri, kaki jalan-jalan sendiri, kita tidak tahu lari kemana yang lain. Menjadi satu kesatuan yang sudah harus bekerja sama. Kita ini adalah tubuh Kristus. Jadi kita saling di dalam gereja ini juga. Kalian itu tidak berdiri sendiri. Jangan aja pikir, hamba Tuhan aja yang bisa jalan. Saya sudah berapa kali katakan, rumah doa ini bukan milik hamba Tuhan. Ini rumah doa adalah milik jemaat. Kita yang ada di dalamnya saling bergandengan tangan, saling hidup di dalam kasih, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Ya, yang ketiga, yang terakhir dia bilang di sini, panggilan untuk melayani dengan kasih. Ya, di sini, sekalipun 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Udah diingatkan kok. Sekalipun kalian pintar luar biasanya kayak apa yang jadi profesor di tempat ini, mau jadi sarjana S1, S2, S3, ya kan kayak begitu. Ketika tidak punya kasih, tidak akan punya apa-apa, tidak ada gunanya. Gereja tidak ada gunanya, di jemaat juga tidak ada gunanya. Karena apa? Kesombongan yang kalian pakai. Padahal Tuhan mau ketika kita sudah ditebus, kita ada hidup di dalam kerendahan hati, ya. Biarlah pada pagi hari ini, teman-teman, semua kita yang ada di rumah doa ini, kita boleh bertumbuh, saling mengasihi dan saling melayani, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah renungan singkat ini boleh membawa kita untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam proses pelayanan peneguhan. Saudara akan ditentukan dalam jabatan sebagai penatua, ya, sesuai dengan anggaran dasar dari Gereja Kabar Baik Indonesia. Majelis Jemaat telah mewartakan selama 3 hari berturut-turut, dan saudara-saudara akan ditentukan. Ternyata tidak ada keberatan yang kami terima pada hari ini, sehingga proses ini akan kita jalankan. Dasar-dasar jabatan sebagai penatua di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah menetapkan sejumlah orang untuk menduduki jabatan khusus, di antaranya jabatan penatua dengan gereja. Jabatan penatua ini perlu untuk
untuk melayani dan memperlengkapi gereja dan anggotanya agar mereka dapat mewujudkan persatuan dalam pelayanan. Tugas-tugas sebagai majelis antara lain tugas pokoknya bersama dengan pendeta membina dan mengembalakan anggota, bersama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran Gereja Kabar Baik Indonesia. Pertanyaan yang akan kami sampaikan. Saudara, kami minta bangkit berdiri. Nanti saya ada 7 pertanyaan. Kemudian setelah itu baru dijawab ya. Apakah saudara mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup iman saudara? Apakah saudara percaya bahwa pengajaran gereja kita sebagaimana diuraikan dalam katekismus merupakan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Bersediakah saudari bersama dengan pendeta membina dan mengembalakan anggota dengan sukacita dan cinta kasih? Bersediakah saudara-saudari bersama dengan pendeta memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan? Bersediakah saudara bersungguh-sungguh memegang jabatan rahasia? Bersediakah saudara menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kabar Baik Indonesia serta peraturan-peraturan pokok dari GKBI? Apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan atau paham pengajaran bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka bersediakah saudara ditegur oleh jemaat Tuhan dan menerima pengembalakan khusus oleh majelis jemaat? Ibu Bertati Lasmania Hutauro, apakah jawaban saudara? Ya, dengan segenap hati. Ibu Helen Pati, apakah jawabanmu? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetapi ya, Tuhan mendengar pengajaran jawaban saudara dan jemaat menjadi saksinya. Boleh berlutut. Kita masih berlengkapi dengan Ibu Bertati dan Ibu Helen yang akan masuk di dalam kepengurusan bahkan memimpin para jemaat di rumah doa ini. Dan biarlah hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri untuk kedua majelis ini di dalam melaksanakan pelayanan di Gereja Kabar Baik Indonesia Jemaat Rumah Doa. Kita akan masuk di dalam peneguhan jemaat. Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan kasih karunia kepada saudara-saudara berdua, Ibu Bertati Lasmania Hutauro dan Ibu Helen Pati, menganugerahkan kepada saudara di dalam melaksanakan tugas pelayananmu dengan baik sesuai dengan jabatan saudara-saudara tersebut. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, penatua yang baru atas nama segenap anggota Majelis Jemaat Kabar Baik Indonesia
menyampaikan selamat kepada saudara-saudara. Pada hari ini telah diteguhkan Ibu Bertati Laksmania Rutau dan Ibu Helen Pati. Tuhan memberkati, silakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bantulah kedua jemaat yang baru diteguhkan sebagai majelis, Ibu Bertati Laksmania Rutau dan Ibu Helen Pati, di dalam tugas pelayanan mereka dengan baik. Biarlah kepada keluarga, kepada suami dan pada Ibu Berta, Bapak Huta Soid, kami minta berdiri di depan situ aja, dan kepada silakan berdiri ini adalah, dan anak-anaknya kalau ada yang hadir boleh ya, supaya jemaat juga mengetahui. Kemudian suami daripada Ibu Helen Pati, jadi jemaat boleh melihat inilah keluarga dari majelis yang baru dari rumah doa, Bapak Huta Soid dengan dua anaknya, putra putri, dan kemudian Mama Alex juga suami dari Ibu Helen dengan satu putra Leslie, dan ada ibu ya yang hari ini menyaksikan peneguhan daripada kedua jemaat kami yang sudah menjadi majelis. Biarlah bantuan dari keluarga semua untuk kedua majelis yang baru ini boleh melaksanakan tugas dengan penuh sukacita, sehingga tugas pelayanan di rumah doa ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih. Silakan duduk, Ibu boleh kembali ke tempat sebagai majelis yang baru. Dengan
latihan tadi malam, tapi dengan perhatian semuanya bisa berjalan ya. Mengikuti perjamuan kudus ini ya. Kita dengarkan tentang perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatunya kepada kami. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita semuanya. Cawan minuman yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita semua. Ambillah.
Jemaat undang bagi berdiri. Angkatlah roti yang ada di tangan kananmu. Ingatlah akan pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, bagi kita semua. Makanlah. Angkatlah air anggur yang ada di tangan kananmu dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Darahnya sudah tercurah untuk kita semua, keselamatan kita semuanya. Oleh bilur-bilur kita disembuhkan. Minumlah. Sambil gelas perjamuan dikumpulkan kembali oleh majelis, jemaat silakan dulu, kita akan masuk di dalam doa syukur. Dan hal ini mengingatkan kepada kami atas pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pengorbanan Yesus Kristus yang tidak sia-sia, kami beroleh keselamatan yang sempurna datangnya daripada Tuhan sendiri. Biarlah Roh Kudus memampukan kami anak-anak-Mu ketika kami sudah ikut ambil bagian di dalam perjamuan hari ini. Biarlah hidup kami Engkau jadikan baru, yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini Bapa. Ibadah kami sudah dilaksanakan dengan baik. Puji Tuhan, berkaitan majelis Bapa. Tuhan, biarlah gereja kami ini Engkau pakai dan lebih dahsyat lagi Bapa. Engkau kirim Tuhan jemaat-jemaat untuk beribadah di rumah doa kami ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur. Kami di sini sudah mengumpulkan persembahan Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Engkau berkati, jadi berkati rumah doa kami ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum, Engkau berkati dengan berlipat kali ganda Bapa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami
surga, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sebentar lagi kami akan masuk di dalam akhir ibadah kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia dan berharap hanya kepada Engkau saja. Kami tahu ketika kami menjalani kehidupan kami tidak lepas dari masalah dan penderitaan. Sekalipun itu kami tahu Tuhan izinkan itu terjadi bagi kami, tetapi kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Engkau ada menyertai kami, memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kekuatan kami untuk kami boleh melewati seluruh masalah, tantangan, apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami sungguh-sungguh ada di dalam jalan kebenaran, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pada pagi hari ini juga kami mengangkat doa-doa kami khususnya untuk jemaat-Mu yang hari ini boleh hadir bersama dengan keluarga, maka tidak dapat mengucapkan nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan Engkau mengetahui keberadaan mereka. Engkau mengenal kehidupan anak-anak-Mu dari jemaat rumah doa dan keluarga mereka masing-masing. Apapun masalah yang dihadapi, penderitaan yang mereka alami, kelemahan tubuh yang mereka alami, kami percaya Tuhan Engkau sumber pertolongan kami. Engkau yang akan mencukupkan kami, bahkan memelihara dan menjaga kami, dan juga memulihkan setiap kelemahan yang kami ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai anak cucu kami semua Engkau akan menjaganya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu itu. Pada siang hari ini juga kami bawa di dalam doa Tuhan. Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi umur daripada anak-Mu Lydia. Kami percaya Tuhan akan selalu menuntun, bahkan mengarahkan kehidupan anak-Mu ini agar berada pada jalan yang baik dan benar. Di dalam tugas-tugasnya sebagai mahasiswa, Engkau beri ia kekuatan Bapa untuk boleh menyelesaikan seluruh tugas, bahkan sampai akhir nanti Tuhan akan menyertai dia. Di dalam pertumbuhannya sebagai remaja, Tuhan tuntun anak-Mu ini, beri kekuatan agar di dalam menapaki karir apa yang ia cita-citakan, Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik. Berkati kehidupan Lydia bersama keluarga, orang tua yang senantiasa ada di dalam tangan kasih daripada Tuhan Yesus sendiri, sehingga kehadiran Lydia di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun Tuhan tempatkan Lydia berada, ia boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitarnya. Kami juga berdoa untuk kedua majelis yang baru saja diteguhkan hari ini, Ibu Bertati dan keluarga, suami dan anak-anaknya. Biarlah senantiasa ada bersama-sama dengan perjalanan kehidupan daripada Ibu Berta. Keluarga ini Kau berkati Tuhan. Biarlah keluarga ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh memberkati banyak orang melalui kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Begitu pula dengan Ibu Helen Pati, di dalam setiap perjalanan kehidupannya bersama keluarga, suami, anak, dan ibu yang ada bersama-sama dengan mereka. Kasih setia Tuhan tidak pernah luntur dari perjalanan kehidupan mereka. Persoalan, masalah, penderitaan mungkin diizinkan Tuhan terjadi, tetapi jangan biarkan mereka mencari ilah-ilah lain. Tetapi dengan kasih setia dan berharap hanya kepada Tuhan saja, mereka boleh menemukan jalan keluar. Sumber kekuatan dan sumber pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Tutup bungkus keluarga anak-Mu ini Bapak, agar di dalam setiap langkah hidupnya
nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa untuk Heri yang sudah berangkat ke Medan. Di dalam perjalanan kehidupan anakmu ini juga Bapak, biarlah Tuhan menyertai, menuntun, menopang kehidupan Heri. Bahkan sampai di Medan sana Tuhan menyertai, Tuhan menjaga apapun yang ia kerjakan Tuhan buat berhasil. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, sehingga kehadiran anakmu ini Bapak boleh menjadi terang dan garam di mana Tuhan tempatkan ia untuk berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua rencana-rencana dari rumah doa ini Tuhan. Kami taruh di atas mezbah Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberkati. Apapun rencana dari setiap rumah doa ini, keinginan kami untuk memiliki gedung yang permanen, Tuhan Engkau mendengar doa dan permohonan kami, jemaatmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan segalanya dan memberikan yang terbaik untuk perjalanan rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan. Terima kasih kalau Engkau sudah menambahkan, melengkapi kehadiran beberapa majelis yang baru di dalam perjalanan rumah doa ini. Persatukan kami semua, baik hamba sebagai gembala maupun bersama-sama dengan seluruh majelis yang ada, juga jemaat yang ada. Engkau ikatkan tali kasih yang datangnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Rangkai tali kasih itu di dalam kehidupan perjalanan jemaat rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan, sehingga ketika kami melayani, kami sungguh-sungguh melayani di dalam kebenaran, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mencari kebesaran untuk nama kami masing-masing, tetapi kami duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk menyerahkan perjalanan pelayanan kami di rumah doa ini. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan hikmat bagi kami semua, dan juga bagi hikmat bagi jemaatmu di tempat ini, sehingga perjalanan rumah doa ini, kebersamaan di dalam Tuhan Yesus Kristus terus ada dan boleh menjadi Alkitab yang terbuka di sekitar pemukiman kami. Kami tidak menjadi batu sandungan Bapak, tetapi kami menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan kami untuk kami boleh berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini, kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas segala dosa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami kita bangkit berdiri untuk kita menerima penutupan dan berkat. Kristus yang telah bangkit ini telah mengutus kita semua untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Karena itu bangkitlah sekarang dan pergilah dengan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku.